Sistem endokrin, kelenjar hipotalamus, kelenjar hipofisis, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar pineal, kelenjar timus, kelenjar kelamin. Definisi: sistem endokrin adalah suatu sistem yang bekerja dengan perantara zat-zat kimia atau hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Sistem endokrin terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin dan bekerja sama dengan sistem saraf, mempunyai peranan penting dalam pengendalian kegiatan organ-organ tubuh. Kelenjar hipotalamus. Hipotalamus atau hypothalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak tepat di bawah talamus dan di atas kelenjar hipofisi atau pituitari. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond, dengan berat sekitar 1% berat otak. 2. Kelenjar hipofisis disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak, terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis hipofisis. 1. Hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis. Di samping beberapa hormon lainnya, hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis anterior. Hormon adrenokortikotropik untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. Thyroid stimulating hormon untuk merangsang kelenjar tiroid. Follicle stimulating hormon untuk merangsang ovarium pada wanita dan testis pada pria, dan untuk merangsang ovarium untuk mengaktifkan ovulasi pada wanita. Luteinizing hormon untuk merangsang ovarium atau testis. Hormon pertumbuhan untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Hormon releasing hormon untuk melepaskan hormon. Prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Hormon-hormon ini dilepaskan dari hipofisis anterior di bawah pengaruh hipotalamus. Hormon hipotalamus disekresikan ke lobus anterior melalui cara yang unik dari sistem kapiler khusus yang disebut sistem portal hipotalamus hipofisial. 2. Hipofisis posterior neurohipofisis. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon seperti oksitosin, hormon antidiuretik atau ADH. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea, dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, yaitu lobus destra dan lobus sinistra. Saling berhubungan
Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Pembentukan bergantung pada jumlah yodium eksogen yang masuk ke dalam tubuh, sumber utama untuk memelihara keseimbangan yodium dalam makanan dan air minum. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tiroksin mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, dan diferensiasi jaringan tubuh. Kalsitorlin mempengaruhi dalam mengubah tirosin. Tridofionin mempengaruhi metabolisme sel, oksidasi di sel tubuh, dan produksi panas tubuh. 4. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang atau 4 buah terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Besarnya setiap kelenjar kira-kira 5 x 5 x 3 mm, dengan besar antara 25 sampai 30 mg, berat keseluruhan lebih kurang 120 mg. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. Parathormon berperan dalam pengaturan pemakaian ion kalsium Ca2+ dan fosfat PO43+ pada jaringan, berperan dalam mengendalikan kadar kalsium dalam darah. 5. Kelenjar adrenal berbentuk ceper, terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram. Berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodernal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Yang pertama, korteks adrenal menghasilkan 2 hormon, yaitu mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air, sedangkan glukortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. Terus yang kedua, medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. Terus yang keenam, kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebra lumbalis 1 dan 11. Kepala pankreas terletak dengan duodenum, sedangkan ekornya sampai ke lien. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans berbentuk oval terbesar di seluruh pankreas. Dalam tubuh manusia terdapat 1-2 juta pulau-pulau Langerhans yang dibedakan atas granulalis dan pewarna. Setengah dari sel ini menyekresi hormon insulin. Balon ke atas dan belakang coliculus superior. Fungsi belum diketahui dengan jelas. Kelenjar ini menghasilkan sekresi interna dalam membantu pankreas, dan kelenjar kelamin berperan penting dalam mengatur aktivitas seksual dan reproduksi manusia. Glandula pienalis diatur oleh isyarat saraf yang ditimbulkan oleh cahaya yang terlihat oleh mata. Menyekresi melatonin dan zat lain yang serupa melewati aliran darah atau cairan vertikal. 3. Ke glandula hipofise anterior menghambat sekresi hormon gonadotropin dan gona menjadi terlambat lalu berevolusi. Yang ke-8, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak dalam rongga mediastinum di belakang osternum di dalam rongga toraks kira-kira setinggi bifurkasi trakea. Warnanya kemerah-merahan dan terdiri dari 2 lobus.
Pada bayi baru lahir sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram, ukurannya bertambah setelah masa remaja antara 30-40 gram, dan setelah dewasa akan mengerut. Organ ini merupakan bagian dari kedua sistem limfatik yang membuat bagian utama dari sistem kekebalan tubuh dan sistem endokrin yang mencakup semua kelenjar yang memproduksi hormon. Yang kesembilan, kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan yang pertama estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. Yang kedua progesteron mengatur pembentukan plasenta dan memproduksi air susu. Kelenjar kelamin pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma dan menumbuhkan ciri-ciri kelainan sekunder. Hormon pada kelamin laki-laki. Hormon testikular. Testosteron untuk perkembangan pertumbuhan dan pemeliharaan ciri-ciri sekunder. Androstenedion sebagai prekursor untuk hormon estrogen pada laki-laki. Dihidrotestosteron atau DHT untuk pertumbuhan prenatal dan diferensiasi genitalia laki-laki. Inhibin dan prote. Ini meningkatkan estrogen dihasilkan oleh sel-sel Sertoli dan berfungsi untuk merespon sekresi FSH. Yang kedua, hipofisis. FSH atau follicle stimulating hormone memiliki reseptor pada sel tubulus seminiferus yang berperan dalam spermatogenesis. LH atau luteinizing hormone atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, memiliki reseptor pada sel-sel interstitial yang berfungsi merangsang sel-sel interstitial di dalam testis untuk perkembangan dan menyekresikan testosteron. Yang ketiga, hormon hipotalamus, yaitu GnRH atau gonadotropin releasing hormone, berfungsi merangsang kelenjar hipofisis mengeluarkan LH dan FSH, mengatur mekanisme umpan balik negatif dalam sintesis dan sekresi testosteron. Hormon pada kelamin perempuan. Hormon estrogen. Estrogen dihasilkan oleh ovarium yang berguna untuk pembentukan ciri-ciri perkembangan seksual pada wanita. Estrogen juga berguna pada siklus menstruasi dengan membentuk ketebalan endometrium, menjaga kualitas dan kuantitas cairan serviks dan vagina sehingga sesuai untuk penetrasi sperma. Hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh corpuscularium. Progesteron mempertahankan ketebalan endometrium sehingga dapat menerima implantasi zigot. Gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan hormon yang diproduksi oleh hipotalamus di otak. GnRH akan merangsang pelepasan FSH atau follicle stimulating hormone. FSH dan LH, kedua hormon ini dinamakan gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh hipofisis akibat rangsangan dari GnRH. FSH akan menyebabkan pematangan dari folikel. Dari folikel yang matang akan dikeluarkan ovum, kemudian folikel ini akan menjadi corpuscularium dan dipertahankan untuk waktu tertentu oleh LH.